Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, bahkan sampai kepada kita semua yang masih tetap konsekuen menjalankan ajaran yang ditinggalkan oleh beliau. Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, di sanalah ku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pendidik atau calon guru penggerak, yang saya hormati rekan-rekan pendidik atau teman-teman tenaga pendidik SD Sebelada. Pertama-tama, mari kita intinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang baik berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti bagian dari kegiatan rekan kita yang melaksanakan aksi nyata untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu kegiatan aksi nyata ya. Selanjutnya tanpa perlu kita selawat pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat
insya-Allah. Jadi untuk kegiatan yang kita laksanakan atau yang teman-teman calon guru penggerak laksanakan pada pagi hari ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan, ya, program pendidikan guru penggerak yang telah dilaksanakan oleh teman-teman, dan kita patut bersyukur, ya, ada 3 yang terjaring dalam kegiatan ini, ya, perekrutan calon guru penggerak, dan mudah-mudahan ya, kegiatan dari awal sampai selesai nantinya itu ya selalu diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan seluruh program ya kegiatan pendidikan guru penggerak nantinya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ibu bertiga dan rekan-rekan pendidik yang lain yang belum, ya, bagaimana ya, upaya kita nantinya berkolaborasi dengan teman-teman agar ya kita berharap supaya ya kita semuanya nantinya bisa terjaring dalam program guru penggerak ini, karena tidak menutup kemungkinan ya dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah ini adalah merupakan ya salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi bagi setiap tenaga pendidik yang ada di seluruh penjuru tanah air, ya. Jadi ini merupakan program nasional yang patut kita dukung dan perlu kita ya sama-sama bagaimana kita saling mendukung, saling memotivasi sehingga nantinya teman-teman juga bisa ikut kegiatan seperti ini. Nah, kemudian yang berikut ya saya jadi saya berharap ya teman-teman yang telah mengikuti program ini maupun teman-teman yang belum, saya berharap ya di kegiatan kita di satuan pendidikan ya khususnya di SD 10 Ledang, mudah-mudahan ini bisa ya menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain, ya, bahwa ya, begitu pentingnya ya, kita meningkatkan kompetensi, ya, karena ini akan terlihat dari kinerja kita, ya, baik pelayanan kita terhadap peserta didik maupun kinerja kita, ya. Jadi itu ya, bahkan ada pendapat yang disampaikan oleh Bapak Korwil dan Pak Pengawas bahwa alhamdulillah yang ada di Baroko sekian teman-teman yang terjaring guru penggerak dan itu mendapat apresiasi dari kabupaten, yang bahwa alumni dan calon guru penggerak di tingkat kecamatan sekabupaten mereka, ya alhamdulillah ya kita kecamatan Baroko ya merupakan kecamatan yang juga termasuk kategori terbanyak, ya. Dan kita patut bersyukur ya berkat kerjasama kita semua, ya. Bahkan setiap kegiatan-kegiatan yang kita ikuti ya kecamatan Baroko ya kita diakui kerjasama kita, dan kita berharap ya mulai dari kita ya semua kegiatan itu ya, karena kalau bukan dari kita yang saling mendukung maka ya kita tidak bisa menampakkan bahwa ya seperti inilah karya-karya kita atau kinerja kita di kecamatan ketika kita tidak saling mendukung, ya sama dengan organisasi yang lainnya, ya, tetapi terkhusus untuk kegiatan guru penggerak ini ya, kami berharap ya teman-teman yang sudah menjalankan pendidikan ini ya bisa mengimbaskan kepada ya teman-teman yang lain nantinya, baik yang ada di sekolah kita maupun yang ada di luar sekolah kita, khususnya kecamatan Baroko. Dan yang terakhir karena mungkin
secara kebetulan ya, saya pernah menjalani diberikan tanggung jawab ya sebagai pengajar praktik. Ya, saya berharap ya teman-teman ya yang sudah menjadi calon guru penggerak ini nantinya bisa juga lanjut menjadi pengajar praktik ya, sebagai bentuk bagaimana upaya kita mendukung program pemerintah. Karena ya kita lihat sekarang sudah banyak calon guru penggerak, tapi yang kurang adalah ya pengajar praktiknya. Nah, jadi bagaimana bisa program ini berjalan maksimal ketika ya kita tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi ya saya ucapkan kepada ibu guru yang telah terjaring dalam program guru penggerak ini, saya ucapkan selamat ya, selamat menjalankan seluruh aktivitas yang ada di program guru penggerak. Ya, tidak ada kata tidak bisa ya, orang lain bisa masa kita tidak bisa ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sekian bulan ini, saya kira ya nanti tiba saatnya pasti kita akan sadar bahwa ternyata nikmatnya menjalankan guru penggerak seperti ini. Bahkan teman-teman kemarin yang sudah istilahnya paling hasil ya, bahkan mereka namun kami Pak Lena sudah selesai ternyata ya. Tapi memang di awal-awal itu agak-agak berat, tetapi setelah kita menjalani ternyata seperti inilah rasanya ketika kita sudah menjalankan pendidikan guru penggerak ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silakan jalan terus ya, karena ya yang namanya karir, yang namanya jenjang karir ya, kita tidak tahu seperti apa kita ke depannya ya. Intinya ya bagaimana kita, upaya kita untuk terus mengasah kemampuan kita untuk terus maju dan berkarya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi secara pribadi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaan waktu tempat kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru untuk menghadiri diseminasi budaya positif dalam rangka salah satu aktivitas rangkaian aktivitas aksi nyata kami di modul 1.4 guru penggerak. Jadi di sini kami akan mendiseminasikan budaya positif. Tapi sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, kami ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk menonton sebuah video. Silakan videonya dinonton dan kita cermati bersama-sama makna dari video di atas.
Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira dari tontonan video tadi adakah sebuah nilai yang bisa kita tarik di situ? Banyak. Kira-kira nilai seperti apa, Ibu? Kerjasama. Masih ada lagi? Mengajak secara tidak langsung. Kalau kita amati video tadi, begitu banyak nilai yang diajarkan oleh yang tadinya jalan begitu macet karena ada pohon yang tumbang. Yang perlu jadi titik perhatian kita di sini barangkali adalah kekuatan sebuah nilai kebajikan, bahwa siapapun itu, jika kita mulai dari diri kita sendiri, maka akan memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lanjut di materinya. Di sini ada 3-4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bilang yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju ki atau tidak? Tidak. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, 4 pertanyaan pemantik ini akan terjawab seiring berjalannya desiminasi yang kami bawakan ini. Jadi di sini pesan kami sebagai pemateri pertama yaitu kalau bisa kita ingat-ingat 4 pertanyaan pemantik ini dan kita sendiri nanti yang menyimpulkan jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai atau keyakinan tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan kurikulum yang kita terapkan sekarang, ujung dari proses pembelajaran kita adalah ada 2 titik, yaitu keberpihakan kepada murid, dan yang kedua adalah apapun jenis pembelajaran yang kita lakukan, pembelajaran itu harus merujuk pada profil pelajar Pancasila. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Coba kita akan bermain. Permainan ini kita lakukan secara berpasangan. Anggaplah masing-masing kita berpasangan. Adik berpasangan dulu. Permainan ini adalah silakan kita bermain secara berpasangan. Silakan masing-masing kepalkan tangannya. Satu berfungsi sebagai orang yang mengepalkan tangan, satu yang bertindak sebagai orang yang berusaha bagaimana caranya lawan itu membuka kepalan tangannya. Terserah kita bagaimana cara
Tapi Bapak Ibu silakan dilaksanakan. Kita berpasangan. Kalau misalkan Ibu Epi, Ibu Det, satu yang kepal, satu yang bujuk. Misalnya Ibu Epi yang kepal tangannya, misalkan ada sesuatu di genggaman tangannya Ibu Epi, Ibu Det menginginkan hal itu, terserah caranya Ibu Det, sehingga kepalan tangannya Ibu Epi atau apa yang digenggam oleh Ibu Epi bisa diberikan secara sukarela atau terserah Ibu Epi mau kasih atau tidak, itu kembali ke kita. Silakan tabe Bapak Ibu. Kita juga 2 orang. Kira-kira bagaimana caranya sehingga orang lawan kita itu memberikan itu kepada kita secara sukarela. Boleh juga kalau tidak mau kita berikan nih, boleh. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin tadi cara lakukan seperti yang dilakukan Ibu Rahmi dan Ibu Kadaria, ada yang gelitik-gelitik, ada di situ dengan sukarela memberikannya. Di situ ada yang membuka kepalanya di sana. 2 orang tidak mau membuka, salah satunya sama sekali tidak mau membuka kepalanya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Tadi tak buka Ibu, kenapa tak buka? Itu berarti melalui sebuah tindakan. Kalau di belakang kenapa kita buka? Ingin berbagi, betul sekali. Dalam kegiatan ini sebenarnya sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang pegang kendali? Yang memaksa membuka atau yang memegang? Tadi nak buju-buju ki mau, nak kalici ki mau. Kira-kira yang pegang kendali siapa? Yang mengkalicik. Yang pegang kendali di sini Ibu, yang pegang kontrol adalah diri kita sendiri. Moina budona, moina hardikna, biarnas bujuk Kak. Kalau saya yang tidak mau buka, saya tidak akan buka. Tapi karena melalui rangsang seperti itu, kita sendiri tersadar. Saya kasih mungkin dalam hal supaya Madi Madi nyaman, saya bagi deh. Oke, seperti itu Ibu. Ada perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu paradigma yang selama ini kita guru punya kekuasaan untuk mengontrol murid, padahal di sini guru tidak punya kekuatan seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan itu bermanfaat dan bernilai positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon di pendekatan teori kontrol. Contohnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama, atau realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Boleh saja saya lihat keluar, yang saya lihat adalah kondisi lantai yang becek. Boleh saja yang lihat keluar itu kondisi mekar bunga di kelas 4, meskipun titik penglihatan kita itu sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol itu kita tidak berusaha lagi berusaha untuk merubah orang, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama tadi, saya lihat lantai kotor, yang lain lihat bunga yang mekar. Kita pahami, oh dia melihat ke sana karena rangsangan seperti ini. Jadi kita tidak mesti memaksakan kok harus lihat lantai yang kotor juga, tidak seperti itu. Kemudian di stimulus respon yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik, perilaku buruk, pasti ada tujuannya. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri.
orang tidak bisa mengontrol kita, tetapi yang bisa kontrol kita ke apapun yang kita kehendaki itu adalah diri kita sendiri. Kita masuk di materi pertama, disiplin positif. Disiplin positif. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini artinya Bapak Ibu bahwa mendisiplinkan itu sebisa mungkin alternatif terakhir yang bisa dilakukan kalau menghukum, dan sebisa mungkin itu kita hindari atau kita hilangkan. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu ke disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Artinya di sini ketika kita menanamkan disiplin positif, anak-anak atau siapapun itu akan tergerak dengan hatinya sendiri tanpa harus mendapatkan respons stimulus, baik itu berupa ancaman, hukuman, ataupun hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Oke, kita lanjut pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya ada begitu banyak, tetapi di pendidikan kita di Indonesia saat ini nilai kebajikan itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Dari 6 dimensi itu merangkum beberapa nilai kebajikan universal. Contohnya seperti di dimensi pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ada banyak dimensi kebajikan universal, ada religiusnya, ada bagaimana menjalin hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, bahkan manusia dengan alamnya. Di nilai kebajikan itu ada contoh kebajikan universal itu seperti peduli, keterus-terangan, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita dalam bentuk disiplin positif di sekolah. Kita lanjut pada materi selanjutnya yang akan diantarkan oleh rekan saya Ibu Sukmawati SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, baik, saya lanjutkan materinya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan materi tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi di sekolah kita ketika kita menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan ini yang kita lakukan. Jadi ketika kita nantinya membuat keyakinan kelas, yang pertamanya itu keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas yang kemudian kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi selanjutnya kita masuk di materi teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu dari motivasi eksternal, artinya motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kembali lagi ini masih motivasi eksternal, artinya motivasi yang berasal dari luar. Kemudian yang ketiga,
untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini motivasi internal. Motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi ini yang akan berasal dari dirinya sendiri, seperti yang tadi yang kita lakukan pada awal, ketika kita mengepalkan tangan. Nah, kita sendiri yang akan mengontrol diri kita sendiri, jadi bukan orang lain. Kemudian ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita yang perintah diri kita sendiri, itu merdeka. Selanjutnya ini antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Karena selama ini banyak yang salah kaprah antara hukuman dengan konsekuensi, ada yang menyamakan. Jadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau di konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Kemudian kalau di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tapi kalau di konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau di restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini kalau di restitusi. Kemudian antara hukuman ini bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau di konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid, artinya kita yang selalu mengontrol murid. Nah, ini kalau di konsekuensi. Kalau di hukuman, misalnya seperti ini, ada siswa yang misalnya bermain-main pada saat sholat atau sholat berjamaah. Kadang-kadang kita Bapak Ibu guru memberikan hukuman, misalnya menulis 5 lembar. Nah, itu masuk dalam contoh hukuman. Tapi kalau dalam konsekuensi ini, kita yang buat murid merasa tidak nyaman, jadi tidak menyakiti secara fisik kalau dalam konsekuensi. Beda juga kalau dalam proses restitusi. Jadi ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebentar, Bapak Ibu akan tahu kira-kira posisi kontrol apa saja yang pernah kita lakukan di sekolah kita dalam menanamkan disiplin positif. Nah, posisi kontrol yang pertama, ketika guru berbuat ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir, ini masuk dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau di pembuat rasa bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik ibu kecewa. Nah, itu masuk dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Artinya kita bagaimana apa yang kita lakukan sehingga anak-anak itu merasa, oh, yang saya lakukan tadi itu salah. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu masuk dalam posisi kontrol sebagai teman. Kita anggap murid kita sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Nah, itu masuk dalam posisi teman. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kemudian sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini, kita sepakati bersama. Ini sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu,
di antara 5 posisi kontrol yang ada di atas, kira-kira posisi kontrol yang mana saja yang pernah Bapak Ibu lakukan? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi masing-masing 5 posisi kontrol ini ada dampaknya untuk murid. Misalnya penghukum ini bisa saja murid mengulangi kesalahannya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, murid kadangkala merasa rendah hati, rendah diri. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah ini dampaknya pada murid bisa lemah, tidak mandiri, tergantung karena mereka menganggap, oh ibu guru saya ini menganggap saya sebagai temannya. Jadi murid menjadi tidak mandiri. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Di antara 5 posisi kontrol yang ada di atas, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling tepat untuk kita sebagai guru? Oke, baik Bapak Ibu, di atas ada beberapa tindakan guru. Kemudian kita akan kategorikan yang mana apakah merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau di olahraga termasuk hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, untuk guru PJOK. Hukuman dan konsekuensi karena termasuk juga dalam kategori olahraga. Ini salah satu hukuman kah, konsekuensi kah? Hukuman. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat sama-sama. ini. Jadi tadi yang mencatat 100 kali ini masuk dalam hukuman. Sebagaimana yang tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hukuman itu yang artinya menyakiti fisik atau psikis murid. Kemudian kalau konsekuensi membuat murid merasa bersalah. Satu contoh untuk konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini tidak menyakiti, tapi membuat bagaimana murid itu menyadari kesalahannya. Nah ini. Lanjut. Selanjutnya kita masuk di materi keyakinan kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu
sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Nah, sekarang kita perhatikan dulu yang di atas, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi ini bersifat universal. Keyakinan kelas itu peraturannya itu bersifat satu arah. Jadi keyakinan kelas bukan kita guru yang buat, tapi ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas ini asalnya dari peraturan. Jadi kita buat, gurunya dulu yang buat peraturan, kemudian kita nanti dari peraturan itu kita gali apa-apa saja nilai kebajikannya. Kemudian dari nilai kebajikan kita buat kesepakatan dengan peserta didik kita. Setelah itu maka keluarlah ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat antara ada kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi bukan kita saja guru yang buat keyakinan kelas, tapi kita buat kesepakatan dengan peserta didik. Oke, selanjutnya untuk menentukan keyakinan kelas, di atas sudah ada beberapa peraturan. Jadi sebentar Bapak Ibu silakan tulis di stick note peraturan-peraturan yang ada di atas ini. Kalau kita masukkan dalam keyakinan kelas kira-kira seperti apa? Jadi Bapak Ibu tulis di kertas stick note, kemudian sebentar ditempelkan di atas. Peraturan yang ada di layar di atas, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa? Seperti apa modelnya keyakinan kelas jika peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Misalkan dia jadi dilarang mengganggu orang lain, dirubah menjadi sebuah keyakinan. Dioki tapi dirubah, dihilangkan kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Ya, coba Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang ada di atas ini untuk membuat keyakinan kelas, maka kalimat-kalimat negatif yang ada di atas kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan atau menjadi kalimat positif yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira ini kalimat positif atau negatif? Negatif, karena ada kata dilarang. Kalau misalnya kita bawa ke nilai-nilai kebajikan, kalimatnya seperti apa supaya kata dilarangnya ini, kata dilarang ini kan masuk dalam kata negatif. Kira-kira seperti apa? Contohnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang terbentuk itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya seperti apa? Jadi kita hilangkan kata negatifnya itu menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai positif. Jadi ada beberapa peraturan yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang terbentuk itu seperti
tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya seperti apa? Iya, kita bang. Jadi ada 8 peraturan yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Baik. Jadi ada beberapa keyakinan kelas yang terbentuk dari 8 peraturan yang ditampilkan di layar. Jadi di sini untuk yang peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Oke. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah ini keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian selanjutnya gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah sekarang langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka ruang diskusi, memberikan semua murid untuk menyampaikan keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan. Jadi ketika kita mau membuat keyakinan kelas, kita ajak dulu murid untuk membuat peraturan apabila mereka belum memahami tentang apa itu keyakinan. Kemudian yang kedua, mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas bekas, kertas besar, sehingga semua murid bisa melihat hasilnya. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Seperti yang dicontoh tadi, ada kata dilarang. Jadi dilarang itu masuk dalam kalimat negatif. Nanti ketika ada murid yang menulis menggunakan kata negatif, maka kita mengajak untuk mengubah ke dalam kalimat positif. Contohnya, jika ada peraturan, ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka ubahlah kalimat positif menjadi kalimat positif, yaitu menghargai yang berbicara. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, yang kita gunakan di situ adalah kalimat positif. Kemudian yang ketiga,
merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Nah, seperti yang Bapak Ibu tadi lakukan, mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi lanjut pada materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini di kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, dan keempat, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Contoh kebutuhan bertahan hidup: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini artinya orang ingin merasa sebuah kebutuhan yang merasa bahwa saya ingin mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan itu contohnya seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk mengantarkan materi ini, kami memiliki video sederhana tentang 5 posisi kontrol guru. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu
terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini sebisa mungkin guru hanya berada pada, diharapkan guru hanya berada pada 2 posisi, yaitu sebagai posisi pemantau dan sebagai posisi manajer. Sebisa mungkin kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru menghindari 3 posisi di awal, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebisa mungkin kita juga tidak berada pada posisi sebagai teman, karena ketika kita berada di posisi sebagai teman, peserta didik akan seakan-akan tidak bisa terlepas dari bantuan kita. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu segitiga. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah materi baru yang bagi kami secara pribadi nanti kami dapatkan di dalam program pendidikan guru penggerak, di mana segitiga restitusi ini betul-betul mengantarkan kami secara pribadi dan teman-teman guru penggerak bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Segitiga restitusi itu sendiri adalah sebuah proses dialog yang dijalankan
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini yang distabilkan identitasnya adalah peserta didik yang mengalami masalah. Setelah distabilkan identitasnya, masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Setelah divalidasi benar tidaknya sebuah masalah yang atau perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik, kita lanjut pada mengkoneksikan antara tindakan yang salah tadi dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Pada menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ketika kita menstabilkan identitas, yang bisa kita lakukan adalah membuat statement atau pernyataan yang mengarahkan peserta didik untuk bisa mengenali dirinya kembali, seperti mengajukan beberapa kalimat seperti berbuat salah itu wajar. Yang kedua, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Boleh juga ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, atau boleh juga ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian pada fase validasi tindakan, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, setelah anak-anak itu telah membuat sebuah kesalahan, validasi tindakannya bisa dilakukan dengan cara kita menanyakan, oh kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kalimat yang bisa kita sampaikan adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang selanjutnya adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian setelah di validasi tindakan, kita lanjut pada menanyakan keyakinan. Contoh, masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, kita kaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat dan telah kita sepakati bersama-sama. Contoh, masalahnya ditanya, misalkan ada masalahnya terlambat datang ke sekolah. Oh, apa keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan masalah yang dialami oleh peserta didik? Setelah itu boleh juga kita menanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Boleh juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Di sini setelah kita menanyakan keyakinan kelas, secara tidak langsung sudah distabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah dikaitkan dengan keyakinan kelas, maka secara tidak langsung bukan guru yang akan menemukan solusi dari masalah yang ada, tetapi yang diharapkan di sini adalah murid yang menemukan solusinya. Guru di sini hanya berfungsi sebagai coach atau mengarahkan peserta didik, mengantar peserta didik memahami apa yang dilakukan dan bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi dari kesalahan yang telah murid perbuat. Jadi di segitiga restitusi ini, guru mungkin kemarin kita yang menentukan hukumannya seperti ini, solusinya seperti ini, tetapi di segitiga restitusi murid sendiri yang harus digali, diarahkan bagaimana caranya sehingga murid sendiri yang dapat menentukan solusi. Saya mau seperti ini, saya mau seperti itu, dengan cara seperti ini. Itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Demikianlah rangkaian kegiatan kami. Desiminasi ini kami kembalikan kepada rekan kami untuk menutup kegiatan desiminasi ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Jadi itulah tadi beberapa materi dari budaya positif yang kami sempat desiminasikan pada kesempatan hari ini. Sebelumnya
saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi kami. Semoga apa yang kami diseminasikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita, khususnya di dalam kelas. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan umpan balik dari apa yang pemateri sampaikan pada hari ini. Jadi hari ini sangat saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa tentang budaya positif, yaitu tentang bagaimana cara memperlakukan murid dalam pemberian sanksi atau konsekuensi, serta bagaimana positif sebenarnya seorang guru kepada murid-muridnya. Jujur, setelah saya mendengar sendiri ulasan dari materi ini, saya menjadi sangat menyesal. Ternyata yang saya lakukan selama ini betul-betul tidak memihak terhadap murid. Jadi saya merasa ternyata saya pernah menzolimi murid, walaupun mungkin maksud dan tujuan kita sama-sama baik, tetapi ternyata dari segi ilmu pengetahuan itu berbeda. Jadi kesimpulan saya pada hari ini luar biasa kepada Ibu Sukmawati SPD bawakan diseminasi ini. Materi yang dibawakan sangat bermanfaat untuk penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi untuk kesimpulan ini kami sampaikan atas pemaparan materinya tadi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, jadi Ananda Haikal sepertinya kemarin tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya? Iya. Nah, jadi tidak apa-apa. Hal seperti itu biasa juga dilakukan oleh teman-temannya Ananda Haikal. Tapi apakah perbuatan seperti ini baik atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi tentunya Ananda Haikal punya alasan mengapa kemarin tidak mengikuti kegiatan pramuka. Iya. Saya kemarin dari teman bermain bola di lapangan. Jadi itu alasan Ananda Haikal ya tidak mengikuti kegiatan pramuka karena diajak teman bermain bola ya. Oke. Jadi kira-kira perbuatan Ananda Haikal ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Jadi Ananda Haikal sepakat tidak sesuai ya. Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Mengikuti kegiatan pramuka. Iya. Jadi Ananda Haikal sepakat ya. Tidak mengikuti kegiatan pramuka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu tidak disiplin. Oke. Nah, bagaimana caranya Ananda Haikal agar perbuatannya ini sudah bisa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang dilakukan Ananda? Saya akan mengikuti kegiatan pramuka. Ya, jadi Ananda Haikal sepakat untuk lebih rajin lagi mengikuti kegiatan pramuka setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu ya. Tidak akan ikut lagi temannya bermain bola? Tidak, ya. Jadi ibu harap kedepannya Ananda Haikal lebih disiplin lagi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya. Nah, apakah itu kegiatan ekstrakurikuler pramuka atau kegiatan lainnya ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal dari kelas 4. Saya tidak mengikuti kegiatan pramuka, tetapi saya tidak dihukum dan saya mendapatkan nasihat dari ibu guru untuk selalu mengikuti kegiatan pramuka. Terima kasih ibu guru.